tapi tiba-tiba di angkatan aku ini ketika aku mau nyalon itu tuh diubah yang awalnya kita jadi RU ya? Iya kan kita awalnya hukum kita. Selamat datang di Eleven Podcast SMA 11 Kota Bekasi. Cerdas berkarakter. Halo Eleveners, apa kabar kalian? Kali ini kita kedatangan ketua OSIS kita, guys. Akhirnya kita bisa mengundang ketua OSIS di 11. Halo. Boleh kalian perkenalan dulu? Oke semuanya, halo Eleveners, perkenalkan aku Emerald. Kalau kalian udah nonton episode pertama mungkin kalian nggak. Aku itu juga sebagai host, tapi kali ini aku diundang sebagai narasumber Eleven Podcast. Terima kasih buat teman-teman di podcast semua. Apalagi nih? Nah, jadi kalian lihat gak sih, ini tuh pertama kali kita udah rubah-rubah dan kita pakai sofa ini belum pernah kelihatan kan. Jadi baru pertama kali banget episode ini ada sofa ini kita ganti. Semoga Payus kamar. Kita langsung aja masuk ke pertanyaannya. Nah, jadi Emerald. Oke, apa dia? Nervous gak? Dikit. Aduh takut. Iya takut sama aku. Tapi ya guys, kita tuh pernah sekelas. Iya betul. Nah, kayaknya aku bakal cerita sedikit dulu pas Emerald kelas 10. Aduh, kayak gimana nih di main apa ya aku? Kan jadi ngomongin aku di depan dia. Jadi pas kelas 10 tuh dia semenjak presentasi Burani gak sih, Ra? Oh yang itu tuh sosiologi. dia ngasih tahu mau jadi ketos. Aku nggak bilang mau jadi ketos, tapi dulu sempet mau nyalon jadi ketos tapi gagal. Ya, terus mau lagi di Iya, insya Allah gitu bilangnya. Iya. Nah, terus nggak expect kepilih. Iya. Aduh. Gagal juga. Aduh. Alhamdulillah. Tapi waktu itu apa? Komentar dari Burani juga bagus sih, dari presentasi kamu kan. Ya terbang dikit sih waktu itu. Kalau nggak dipegangin itu udah debus itu atap. Tapi nih guys, pas persiapan nih, pas jadi ketos, aku tuh kan bolak-balik dari toilet ke kelas itu aku ngeliat Emerald tuh kayak menyiapin banyak banget, kayak boleh di-spill nih, kamu nyiapin apa aja nih? Oke, jadi kan aku kan juga sebelumnya kan jadi BPH di OSIS sebelumnya, dan itu tuh aku melihat proses buat jadi ketosnya itu kayak gimana. Nah, tapi tiba-tiba di angkatan aku ini ketika aku mau nyalon itu tuh diubah yang awalnya kita jadi RU ya? Iya kan kita awalnya hukum kita tuh OSIS MPK itu ada aja ADART, tapi tiba-tiba diubah menjadi RUU gitu kan, supaya hukumnya menjadi lebih kuat juga sebenarnya. Cuman gara-gara itu jadi kayak Ribet. wow, kok begini ya? Karena awalnya kan itu kita majunya kan sendiri-sendiri kan, harus tanpa wakil dulu. Itu ngelilingin 3 angkatan, habis itu baru diseleksi lagi, baru kita boleh jadi pasangan, habis itu muter lagi 3 angkatan. Itu pegel dikit sih, cuman emang harusnya kayak gitu biar seluruh siswa-siswi itu tahu kita visi misinya apa, prokernya kita apa. Jadi mereka semua tuh nggak ngomong dan menggunakan hak suara mereka dengan sebaik-baiknya gitu. Berarti dari RU ini menurut Emerald tuh bakalan lebih bagus buat selanjutnya atau lebih better kalau misalnya ada kesempatan tuh balik ke ADART? Oke, kalau untuk RUU sendiri kan sebenarnya udah membahas detail banget ya. Dan itu tuh juga udah direvisi bareng-bareng sama kelas 10 dan kelas 11 bikin projectnya. Dan menurut aku sebenarnya ini bakal bagus banget kalau semua peraturan yang ada di sana bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita tuh gak buat peraturan yang cuma dijadiin tulisan aja, kita bener-bener melaksanakan ya. Karena kalau sesuai dengan itu, menurut aku lebih bagus dan lebih terarah lagi dan diperjelas lagi nih maksudnya apa gitu loh. Jadi jangan sampai kita tuh cuma capek-capek ngerancang itu doang dan teleponnya nggak kepake juga ujung-ujungnya. Capek-capekin aja sih sebenarnya. Nah, kamu kan pemilu kemarin kan termasuk project sekolah kita kan ya? Iya, betul. Project pemilu. Nah, kamu gimana sih kesan kamu pas pemilu dijadiin project juga? Jadi kan ada sebagian dari tugas, ada juga murid-murid jadi paham gimana. Nah, point of view dari kamu tuh gimana tuh pas project kemarin? Kalau dari itu sih aku ada kaget ya, karena tuh dengan project itu kan semua orang jadi berkesempatan buat mencalonkan diri jadi ketos, buat jadi ketua MPK, buat jadi OSIS MPK-nya juga mereka semua berkesempatan. Nah itu mereka juga bikin visi-visi kan, jadi kayak wah berarti harus lebih ekstra lagi nih bikin visi-misinya. Oleh karena itu tuh aku menghabisin banyak waktu banget buat brainstorming sama partner aku yaitu Ana Novi buat gimana sih caranya supaya kita tuh bisa bikin visi-misi dengan kata-kata yang nggak biasa tapi tetap bisa kita laksanain gitu loh, jadi nggak janji palsu aja. Dan emang nggak mudah sih, tapi alhamdulillah bisa. Walaupun ada lah adegan nangis sedikit, tapi
it's okay gitu. Tapi juga ini kan perjalanan. Iya. Ini bener visi misinya Emerald tuh lebih kayak dari yang beda gitu loh. Apalagi aku pernah dengar dia tuh yang mau ke DPR itu, Nah, ya, betul. itu tuh out of the box banget. Iya. Kayak bener-bener biasa tuh visi misi memajukan sekolah, membantu apa, terus tiba-tiba ada yang visi misinya tuh buat ke DPR itu bener-bener out of the box Iya. banget. Itu keren banget sih, bisa mikir sampai ke situ. Iya. Bisa langsung kayak wow. Karena kebetulan kan aku juga udah pernah sempat kunjungan ke DPR kan, sama teman-teman Forum OSIS Jawa Barat juga. Nah dari situ tuh aku kayak wow, ternyata bisa loh kunjungan ke DPR, dan ternyata tuh kalau misalkan kita pengen, kita bisa ngajuin. Oleh karena itu aku pengen SMA 11 Bekasi yang mencoba juga, jangan sampai kita ketinggalan sama sekolah lain, karena Iya. kayaknya nggak ada di sekolah lain deket DPR, jadi kayak kayak jarang sih, maksudnya Iya. jarang. Kalau di Bekasi, di antara Bekasi ini termasuknya jarang, jadi kita boleh lah jadi yang pertama gitu loh, perintis gitu ya ke DPR. Imagine langsung bayang-bayang, aduh, Iya. jadi DPR masa depan Nah, itu kerapat paling aja, sofanya, kursinya tuh empuk banget guys buat tidur. Oh, iya? Iya sebenarnya. So kan adem gitu kan, jadi kayak tapi emang senyaman itu buat tidur. Tapi ya nggak boleh tidur pas orang. Tolong ini tadi dikat aja, tadi. di sini aku coba berdoa aja semoga nanti dia cicing juga sama sekolah, karena kan kita kan jarang kan proker OSIS itu keluar dari sekolah, jadi semoga dipermudah juga. Bismillah buat Pak Rudi. Tanda tek di sini tek. Terus dari semua yang udah dijalanin nih Ral, kamu kan pasti punya proker. Apa sih proker yang paling kayak bener-bener aduh susah banget, apalagi buat perizinan, terus apa yang kayak senang terus berkesan, kayak boleh ceritain nih sama Eleveners. Oke, kalau untuk proker sendiri yang paling susah itu proker sewarna yang teater. Karena tuh awalnya dari awal aku sama Novi tuh nggak mau proker itu tuh ada di bulan bahasa. Cuman karena 1-2 hal sekolah pengennya ada teater pas bulan bahasa, jadi aku pikir ya udah disekalian aja gitu kan. Cuman tuh karena waktunya juga mepet. Waktu itu kan kita habis ujian dan bulan bahasa itu tiba-tiba dimajuin waktunya karena 1-2 hal juga. Dan itu sebenarnya harusnya bisa diantisipasi, tapi gara-gara waktu itu masih pergantian periode juga, jadi kita semua kaget. Dan itu kan teater kan kerjasamanya kan dengan banyak sekolah, ada kritik, ada Kajuku sama Elek juga harusnya, cuman gara-gara waktunya mepet sama Kajuku dan Elek terpaksa dibatalkan karena nggak bisa dilanjutin banget. Kalau kita maksain udah nggak jadi tuh. Nah akhirnya cuma sama kritik, cuman dengan waktu yang seterbatas itu emang bener-bener kayak keteteran banget sih, dan aku bersyukur banget sama anak-anak kritik yang bisa gitu loh jadi penengah gitu loh, menjadi orang yang waras gitu loh di antara aku hektik banget ngurusin sana sini gitu. Aku berterima kasih banget sama seluruh panitia bulan bahasa karena itu event pertama kita, dan aku tuh fun fact belum pernah megang bubas sama sekali. Karena tuh harusnya masih dipegang sama periode sebelumnya, jadi harusnya kalau di periode sebelumnya itu Kalista yang jadi ketua pelaksananya, cuman karena 1-2 hal juga Kalista nggak bisa melanjutin, jadi diganti sama Gesa. Nah Gesa itu baru pertama kali jadi OSIS, jadi tuh dia tuh perjuangannya banyak banget sih supaya bisa nge-handle bubas event segede itu, dan aku bangga banget sama seluruh OSIS MPK yang menjadi panitia. Kalian semua keren juga keren, thank you semua. Jadi yang paling berkesan, yang paling susah tuh bubas. Iya bubas, sejauh ini masih bubas. Semoga setelahnya bisa kita atasi dengan baik, amin. Belajar dari pengalaman. Bener. Terus berarti dari semua itu yang paling pertama tuh bubas. Di periode kamu? Iya bubas yang proker OSIS. Kan kalau yang sebelumnya kan ada rapat kerja kan, sedangkan rapat kerja itu prokernya MPK. Nah ini bubas yang benar-benar pertama, yang dadakan juga, termasuk dadakan, jadi kayak hektiknya lumayan kerasa banget sih. Bingung mau kemana ya, harus dikejar, terus banyak juga yang lumayan biskomnya kan, cuman ya kita jadiin pelajaran aja. Bismillah, semoga OSIS MPK menjadi lebih baik lagi. Kayaknya untuk jadi ketos itu sebuah hal yang benar-benar perlu dipertimbangkan, apalagi untuk masalah waktu. Nah untuk dari keluarga kamu tuh ada izin kayak ngedukung gitu nggak sih Ra, buat jadi ketos? Kalau buat keluarga aku sendiri sih alhamdulillah bener-bener support gitu loh. Kayak dari awal tuh aku dari SMP udah jadi OSIS. Aku tuh jadi OSIS tuh udah 4 tahun, dapat 4 periode dari kelas 7, 8. Sertifikatnya. Iya alhamdulillah. Dan itu dari sana juga orang tua selalu mendukung gitu. Yang penting tuh jelas gitu loh alasannya mau kemana, yang penting izin. Terus juga kan ini kan juga berguna juga kan buat masa depan lagi. Iya benar. Jadi kayak kalau emang bisa investasi buat masa depan ya kenapa enggak gitu. Terus buat kegiatan organisasi di luar juga orang tua selalu mendukung gitu loh. Yang penting gak maksain.
kan kadang aku suka ke Bandung. Nah itu tuh kalau misalkan gak ada duit ya udah gak usah, jangan gitu loh, jangan bergantung sama duit orang tua. Kalau emang misalkan pengen ke Bandung rutin gitu ya berarti aku harus cari uang sendiri gitu. Makanya kadang aku suka buka jasa tulis cerita pendek buat teman-teman yang mau bikin cerpen di aku, boleh banget. Tapi jangan soal tugas ya, buat yang lain aja gitu. Waduh, ini keren banget nih Ketos. Kalau kayak gitu berarti kamu bisa ngatur waktu dengan baik ya? Mungkin bisa di-spill nih buat Eleveners gimana cara ngatur waktu. Sebenarnya kalau disebut baik juga nggak bisa disebut baik juga sih, karena pas awal aku bertransisi menjadi ketos tuh juga awalnya keteteran, jujur aja ya. Kalau tuh tugas ada yang kemis, tapi makin kesini makin ngatur gimana sih caranya. Nah, aku itu tipe orang yang kalau misalkan sampai di rumah tuh bener-bener bakal langsung tidur, udah gak bergerak, gak bakal ditelepon dia main, gak bakal bisa bangun. Makanya aku lebih memaksimalkan waktu aku tuh di luar. Jadi kalau ada tugas ya aku ngerjainnya di luar. Kadang aku bisa di ruang OSIS atau enggak aku ke rumah teman gitu loh, yang sebenarnya tuh aku bisa melek seharian. Karena kalau di rumah tuh kayak nyaman banget gitu loh. Jadi aku kayak udah tidur, dadah semuanya gitu loh. Jadi bener kayak yaudah kita seharian aja di luar, sampai rumah tidur, makan, sholat gitu, udah. Wah, mungkin bisa jadi inspirasi nih buat Eleveners nih. Yang penting tuh tugasnya kekejar walaupun kalian udah ikut organisasi. Ya betul. Kalau misalkan kan tugasnya rata-rata kan kita kan harus pakai fisik gitu kan, misalkan nulis pakai ketik. Nah itu kalau misalkan emang belum sempet, kalian bisa nih mikirin dulu konsepnya mau kayak gimana. Kayak waktu itu aku ngerjain tugas cerpen, itu tuh aku kerjanya di hari H deadline-nya, tapi itu aku bisa 3 jam selesai. Karena apa? Karena konsepnya tuh udah kebayang di otak aku, jadi bisa langsung selesai. Yang penting tuh konsepnya kalian tahu, kalian paham, ya udah pasti bakal selesai. Karena itu kan tugas kalian, yang paham ya kalian. Jadi kalau misalkan kalian paham, ngerjainnya juga gampang gitu sih dari aku. Keren banget Eleveners, ini bisa jadiin contoh nih, bisa banget ini. Nah, ini mungkin kayaknya udah telat, tapi apa sih motivasinya Emerald buat jadi ketos deh? Kayak tiba-tiba banget, tapi nggak ini sih, nggak tiba-tiba banget sih. Sebenarnya buat jadi ketua OSIS sendiri itu tuh udah aku pengenin dari SD. Oh ya? Mungkin karena FOMO aja sih, soalnya pasti kayak keren gitu kan. Dan pas SD itu kan dulu gak terlalu paham ketos tuh ngapain sih, cuma kayak udah ada omongan pengen jadi ketos. Terus pas SMP nyoba maju, terus ternyata gagal. Tapi tuh pas gagal pun aku gak sedih gitu loh, karena dari sana tuh aku bisa belajar lebih baik lagi dari pemimpinan. Dan teman-teman aku pas OSIS di SMP tuh pokoknya membantu banget buat aku bisa berkembang sampai jadi Emerald yang sekarang. Nah, pas di SMA 11 ini itu aku awalnya sempet ragu buat jadi ketos. Karena apa ya? Mulai ngerasa jenuh gitu jadi OSIS, mulai ngerasa kayaknya udah nggak passion lagi deh. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, kalau aku bukan jadi OSIS, aku mau ngapain gitu? Kita bakal jadi anak yang nolep gitu, gak ngapa-ngapain, bener-bener gak bakal ngapa-ngapain. Karena aku tuh gak terlalu suka keluar juga. Jadi OSIS inilah yang bisa buat aku suka keluyuran kesana kemari gitu loh, bisa have fun ngejalaninnya. Nah, melalui pertimbangan aku tuh sempat konsultasi sama pembina aku yang dulu, sama yang kesana-sana. Terus mereka bilang, kamu tuh punya potensi, kalau kamu nggak coba mau kapan lagi? Kan kita kan nggak bisa daftar OSIS pas kelas 12 kan, jadi mendingan coba aja sekarang. Kalau kamu kalah ya udah nggak apa-apa, udah pernah ngerasain kan. Jadi kayak ya udah nothing tulus gitu. Terus ya udah, terus karena aku juga dulu jadi BPH, jadi aku tuh adalah satu keinginan kayak pengen nih memperbaiki apa yang kemarin tuh kurang gitu loh. Jadi kayak pengen meneruskan apa yang Kak Naftali telah buat selama ini gitu loh. Jadi biar insya Allah bisa mempertahankan kualitas OSIS yang ada gitu. Karena kan Kak Naftali telah berhasil nih membuat OSIS menjadi sebagus ini, dan aku pengen menjadi orang yang bisa meneruskannya gitu. Keren banget. Kayaknya Emerald bisa nih kasih buat ke orang-orang yang mau, kasih kata-kata buat ke orang-orang yang mau jadi ketos. Waduh, kata-kata. Aduh, briefing dulu sih. Dari aku sendiri sebenarnya sesimpel kalau kalian mau, ya kalian kejar. Karena hasilnya maksimal tidak akan pernah datang kepada seseorang yang hanya mengharapkan sesuatu tanpa melakukan apapun. Udah sih gitu aja sih. Mau dicatat tuh. Catat Emerald 2023. Kayaknya sekian deh podcast kali ini. Terima kasih buat Emerald yang udah menyempatkan waktunya kan, karena Emerald tuh sibuk banget guys. Gimana ya? Jadi kita perlu bertahun-tahun. Enggak lebay-lebay. Kita perlu berbulan-bulan. Enggak juga. Kalau di kontak kemarin bohong. Gimik
kali ini Elemen Podcast 11 Kata Bekasi Cerdas berkarakter. Sekian podcast kali ini. Terima kasih banyak untuk Emerald yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di Eleven Podcast ya. Iya. Walaupun sibuk banget, padat jadwalnya. Enggak hoax. Hoax. Langsung kali-kali aja pasti langsung ke sini. Ayo kali-kali ya. Oke. Eleven Podcast SMA 11 Kota Bekasi. Cerdas